어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Farzana Firdausy dengan NIM 220301049. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup gangguan berbahasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Asisten Profesor Ahada Wahyusari MM. Nah, teman-teman, sebelum memasuki materi ini, kita harus mengetahui sebelumnya mengenai hubungan antara psikologi dengan linguistik. Jadi, psikologi dan linguistik ini saling terkait dalam memahami hubungan antara bahasa, pikiran, dan juga perilaku manusia. Psikologi ini mempelajari aspek mental dan perilaku, sementara linguistik mempelajari struktur dan penggunaan bahasa. Studi psikolinguistik memeriksa bagaimana pikiran bisa memproses bahasa, sementara linguistik kognitif mengeksplorasi bagaimana bahasa mencerminkan pemikiran. Jadi, keduanya ini sama-sama membantu kita untuk memahami bagaimana bahasa mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan juga bertindak. Nah, setelah teman-teman mengetahui dan juga memahami hubungan antara psikologi dengan linguistik, kita masuk ke materi gangguan berbahasa. Jadi, pengertian gangguan berbahasa itu sendiri ialah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menggunakan atau memahami bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Gangguan ini dapat melibatkan kesulitan dalam mengucapkan kata-kata, memahami kata-kata, mengatur kalimat, atau mengekspresikan pikiran dengan jelas. Gangguan berbahasa bisa bersifat perkembangan atau didapatkan dari akibat cedera otak, gangguan neurologis, ataupun faktor lain. Jenis gangguan dalam berbahasa. Yang pertama, gangguan pemahaman atau receptive language disorder. Nah, gangguan pemahaman ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada gangguan pemrosesan auditif. Individu dengan gangguan ini mungkin mengalami kesulitan dalam memahami instruksi lisan, mengikuti percakapan, atau membedakan suara yang berbeda. Yang kedua, afasia. Afasia adalah gangguan bahasa yang disebabkan oleh cedera otak, salah satunya stroke. Jenis afasia ini terbagi dalam beberapa kategori, seperti afasia Broca atau gangguan produksi bicara, yang kedua afasia Wernicke atau gangguan pemahaman bahasa, dan yang ketiga afasia global, yaitu gangguan berbahasa yang melibatkan pemahaman dan juga produksi. Yang ketiga ada gangguan pembacaan atau disleksia. Nah, individu dengan gangguan ini mungkin memiliki kesulitan dalam mengenali huruf, membaca kata-kata dengan benar, atau memahami apa yang mereka baca. Gangguan produksi atau expressive language disorder. Nah, pada gangguan ini juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada disfasia. Ini adalah gangguan yang melibatkan kesulitan dalam menghasilkan kata-kata atau frasa ataupun kalimat. Orang dengan disfasia mungkin memiliki kosakata yang terbatas atau mengalami kesulitan dalam menyusun kata-kata yang benar. Yang kedua, ini gangguan artikulasi. Individu dengan gangguan ini mungkin sulit dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dengan benar seperti huruf R atau huruf S. Yang ketiga, gangguan gramatikal. Gangguan ini melibatkan kesulitan dalam menggunakan aturan tata bahasa yang tepat, seperti kesulitan dalam membentuk kalimat yang gramatikal atau terstruktur. Ini ada gangguan berbahasa terkait neurologis atau medis, seperti gangguan berbicara yang disebabkan oleh cedera otak, tumor, ataupun kondisi medis lainnya. Dan yang keempat terakhir ini gangguan sensorik, gangguan yang berkaitan dengan gangguan pendengaran atau penglihatan yang mempengaruhi kemampuan berbahasa seseorang. Setelah mengetahui berbagai jenis gangguan berbicara, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu penyebab gangguan berbahasa.
Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor penyebab dari seseorang kesulitan dalam berbahasa. Yang pertama, ini ada faktor genetik dan juga keluarga. Beberapa gangguan berbicara seperti disleksia atau gangguan bahasa perkembangan dapat memiliki faktor genetik yang menyebabkan kecenderungan keluarga terhadap gangguan tersebut. Yang kedua, faktor neurologis. Gangguan seperti afasia seringkali disebabkan oleh cedera atau penyakit pada bagian otak yang mengatur bahasa seperti stroke, cedera kepala, traumatis, ataupun tumor pada otak. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Lingkungan di mana anak tumbuh tentunya bisa mempengaruhi perkembangan bahasa mereka. Contohnya, kurangnya interaksi verbal dalam memadai atau rendahnya simulasi berbahasa di rumah tentunya dapat memperlambat perkembangan bahasa pada anak. Yang keempat, faktor sensoris. Gangguan pendengaran dan penglihatan dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami atau menghasilkan bahasa. Keterlambatan pendengaran misalnya dapat mempengaruhi bagaimana seseorang belajar berbicara. Yang kelima, faktor psikologis dan emosional. Beberapa gangguan berbahasa bisa memiliki komponen psikologis atau emosional seperti kecemasan ataupun stres yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Dan yang keenam, faktor trauma atau cedera. Trauma fisik atau cedera kepala dapat mempengaruhi area otak yang terlibat dalam pengolahan bahasa, tentunya dapat menyebabkan gangguan berbahasa seperti afasia ataupun gangguan ekspresi. Materi selanjutnya mengenai penanganan gangguan berbahasa. Yang pertama, evaluasi dan diagnosis. Langkah pertama adalah melakukan evaluasi komprehensif oleh profesional kesehatan yang terlatih seperti ahli bahasa, psikolog, ataupun dokter spesialis lainnya untuk menentukan jenis dan juga tingkat gangguan berbahasa yang sedang dialami. Yang kedua, terapi okupasi atau occupational therapy. Terapi okupasi dapat membantu individu dengan gangguan berbahasa yang juga memiliki kesulitan motorik ataupun sensorik. Terapi okupasi ini bekerja untuk meningkatkan koordinasi motorik, halus dan juga kasar yang dapat mendukung keterampilan berbahasa seseorang. Yang ketiga, ada terapi bicara dan bahasa atau speech and language therapy. Fokusnya di sini adalah memperbaiki kemampuan berbicara, memahami, membaca, dan juga menulis. Terapi bicara dan bahasa bekerja dengan individu untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi melalui latihan dan juga teknik tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan individu seseorang. Yang keempat, ada intervensi kognitif. Pendekatan ini melibatkan pengembangan keterampilan kognitif seperti perhatian, memori, dan juga pemecahan masalah yang dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa. Latihan kognitif dapat membantu memperbaiki pemrosesan informasi dan juga pemahaman bahasa. Yang kelima, kolaborasi antara orang tua dan pengasuh. Orang tua dengan pengasuh memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan bahasa pada anak. Kolaborasi dengan orang tua untuk memberikan dukungan dan melibatkan mereka dalam strategi intervensi tentunya dapat meningkatkan efektivitas terapi pada anak. Yang keenam, intervensi medis. Dalam beberapa kasus, intervensi medis mungkin bisa diperlukan, seperti penggunaan obat-obat untuk mengatasi kondisi medis yang mendasari gangguan berbicara seperti ADHD ataupun epilepsi, yang dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa pada seseorang. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini yaitu gangguan berbahasa mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami, menghasilkan, dan juga menggunakan bahasa secara efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan berbahasa ini tentunya sangat bervariasi, termasuk faktor genetik, neurologis, perkembangan, lingkungan, sensorik, psikologis, trauma, dan juga kondisi medis lainnya. Mengidentifikasikan dan juga menangani gangguan berbahasa tentunya memerlukan beberapa tindakan dan juga pendekatan yang komprehensif dan juga multidisiplin.
Sekiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan berbahasa. Sekurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.